Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan WR Channel. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu sehat, bahagia, dan kelimpahan rezeki yang barokah tentunya. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial menarik tentu, dan kalau dianggap berguna, jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman yang lainnya. Hari ini saya akan membahas tentang pengelolaan kinerja guru di PMM yang akan dilakukan oleh kepala sekolah sebagai atasan penilai langsung di lembaga masing-masing. Kali ini saya sudah masuk ke akun saya dan login sebagai kepala sekolah sebagai penilai kinerja guru di lembaga saya. Saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana cara kepala sekolah atau penilai melakukan penilaian terhadap guru bawahan, yaitu pada bagian praktik kinerja periode Januari sampai dengan Desember 2025 pada bagian 1 pelaksanaan observasi. Bapak Ibu kepala sekolah sekalian, bagi saya pribadi sebagai penilai atasan, saya sudah melakukan rank-rank untuk menentukan tanggal pengelolaan kinerja sesuai dengan alur pengelolaan kinerja yang dijelaskan, yang ditetapkan di PMM ini, bahwasanya penilaian kinerja bulan Januari yaitu pada perencanaan dan persetujuan rencana ini sudah dilakukan. Kemudian di bulan Februari sampai dengan Desember, mulai dari praktek persiapan kinerja, ini juga sudah dilakukan ketika bulan Februari. Kemudian pelaksanaan praktik kinerja observasi, nah ini dilaksanakan di Maret dan April. Mengapa Maret dan April? Ketika Maret kita dihadapkan pada bulan puasa dan libur bulan puasa, terus efektif fakultatif pondok Ramadan, sehingga walaupun di jadwal diletakkan bulan Maret, pelaksanaan kegiatan observasinya akan dilaksanakan pada bulan April 2025. Sesuai dengan rank-rankan tanggal yang sudah saya buat, di bagian 1 pelaksanaan observasi ini akan dilaksanakan sekitar bulan Maret sampai April. Maka pada bagian 1 pelaksanaan observasinya karena bulan puasa dialihkan ke bulan April. Kemudian tetapi untuk melakukan penilaian atau pembinaan kinerja ini di berikutnya di bulan April, yaitu kegiatan pembinaan kinerja di mana harus menilai dokumen tindak lanjut. Sesuai dengan apa yang kita lihat sekarang, ini masih belum muncul warna biru tabnya, tetapi di sini tombolnya yang biru, maka penilaian kinerja guru dimulai dari beri rating dulu, bahwa kita harus melihat butir pertama dari pertanyaan ini. Selanjutnya kita harus menjawab salah satu dari lingkaran ini, kita beri tanda apakah yang atas, yang tengah, atau yang bawah. Kita baca dulu. Guru menunjukkan empati untuk mendapatkan pemahaman utuh tentang peserta didik. Bagi kepala sekolah penilai, sebelumnya guru kan harus melakukan observasi. Nah, ketika observasi itu, guru atau kepala sekolah melihat bagaimana kemampuan guru melakukan kegiatan pembelajaran dalam kelas, sehingga kepala sekolah sebagai penilai tahu pasti apa yang harus dilakukan dan apa yang menjadi catatan ketika dilihat pada saat guru-guru melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi saya langsung saja, guru menunjukkan empati untuk mendapatkan pemahaman utuh tentang peserta didik. Nah, apakah guru ketika melakukan kegiatan pembelajaran menunjukkan empati kepada para siswanya untuk mendapatkan pemahaman utuh tentang peserta didik? Kita berikan ratingnya.
belum dilakukan, dilakukan tapi belum efektif, dilakukan dan efektif. Nah, ini sepenuhnya ada di tangan kepala sekolah. Nah, untuk guru ini, saya akan memberikan penilaian bahwa secara empati untuk mendapatkan pemahaman utuh tentang peserta didik, guru ini sudah betul-betul dilakukan dan sudah betul-betul efektif. Sehingga kegiatan pembelajaran menjadi kondusif dan efektif. Apa yang harus dilakukan atau catatan-catatan apa yang harus diberikan? Nah, catatan ini berisi tentang perilaku guru dan respon murid yang mendukung penilaian Anda. Jadi, dalam hal ini, guru sudah menunjukkan empati untuk mendapatkan kita hanya memindah ini untuk mendapatkan pemahaman utuh tentang peserta didik, dan semuanya berjalan secara efektif. Ya, guru sudah menunjukkan empati untuk mendapatkan pemahaman utuh tentang peserta didik secara efektif. Nah, kemudian selanjutnya apa saja rekomendasi Anda sebagai penilai terhadap guru tentang praktek kinerjanya agar bisa meningkat di kemudian hari. Ya, karena manusia itu sifatnya jauh dari kesempurnaan, akan tetapi guru juga harus tetap belajar setiap hari. Maka rekomendasi saya sebagai penilai atasan yaitu guru dapat menambah wawasan atau meningkatkan profesionalitas dalam pembelajaran terhadap siswa melalui mengikuti kegiatan BIMTEK, semacam BIMTEK, baik secara online maupun offline, terus aktif mengikuti kegiatan KKG dan kombel sekolah atau kombel yang ada di KKG. Ini sudah lengkap, maka selanjutnya klik kumpulkan. Kalau belum mau mengumpulkan, maka simpan dalam draft dahulu sehingga ini tidak akan hilang walaupun laptop kita mau tutup. Dan kalau sudah klik simpan draft, maka ini akan tersimpan dan tidak terhapus. Apabila sudah yakin ini sudah bagus dan sesuai jawabannya, maka segera kumpulkan. Cek ulang rating yang Anda berikan, dilakukan dan efektif. Ya, memang efektif, maka kumpulkan saja. Oke, sudah berhasil di bagian pertama. Selanjutnya, yang harus dilakukan kepala sekolah adalah mengisi nilai pada dokumen tindak lanjut. Nah, setelah dilakukan ini oleh kepala sekolah, kemudian memberitahukan kepada guru untuk melanjutkan pengelolaan kinerjanya di PMM. Nah, ketika dilakukan pengelolaan, maka ini nanti kalau guru sudah selesai, nanti tombol ini akan berubah menjadi biru, sehingga kepala sekolah dapat mengklik nilai ini dan kegiatan
kepala sekolah dan akan lanjut pada pembinaan kinerja dalam hal menilai dokumen tindak lanjut guru yang bersangkutan. Ternyata guru sudah melakukan pengelolaannya kembali di PMF-nya, kemudian setelah nilai ini berubah, tombolnya dari tidak bisa dibuka sekarang sudah berubah berwarna biru karena guru sudah menyelesaikan pengelolaan kinerjanya di bagian pelaksanaan observasi ini. Kemudian selanjutnya kepala sekolah melakukan penilaian yaitu menilai dokumen tindak lanjut karena guru sudah melakukan observasi di bulan April walaupun sebelumnya ditargetkan di tanggal 25 Maret karena berbenturan dengan puasa Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri serta libur, maka dilanjutkan bulan April. Dan kepala sekolah sudah melakukan observasi terhadap guru yang bersangkutan. Kemudian yang akan dilakukan kepala sekolah sekarang adalah melakukan penilaian dokumen tindak lanjut klik. Di bagian dokumen tindak lanjut ini yang harus dilakukan kepala sekolah adalah memberikan penilaian atau memberikan catatan-catatan tentang kegiatan guru ketika para guru melakukan refleksi pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran dan diobservasi oleh kepala sekolah. Dalam catatan-catatan ini, kepala sekolah memilih salah satu dari 3 catatan ini. Pertama, kesadaran guru ketika berefleksi bahwa sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri. Apabila tantangan disebabkan oleh faktor eksternal seperti sarana prasarana, anggaran, koneksi sinyal, dan lain-lain. Berarti ketidakmampuan atau tantangan disebabkan oleh faktor eksternal. Kemudian yang kedua, sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri. Artinya bahwa guru ketika melakukan refleksi mendapatkan tantangan yang berasal dari kemampuan atau keterbatasan dirinya, bukan dari faktor eksternal, baik sarana prasarana, anggaran, koneksi, dan sinyal dan sebagainya. Jadi guru menyadari bahwa tantangan itu disebabkan oleh kemampuan dirinya yang masih terbatas. Kemudian yang ketiga, guru sadar tantangan dan penyebabnya berada dalam kendali diri, begitupun dengan dampaknya. Bahwa tantangan yang berasal dari kemampuan dan keterbatasan diri, bukan dari faktor eksternal. Kemudian menjelaskan dampak kualitas pembelajaran yang dirasakan murid disertai data bukti lapangan, riset, dan rapor pendidikan. Nah, untuk menjawab ini, untuk memberikan catatan ini, kepala sekolah harus menuju ke bagian atas, yaitu bagaimana refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama observasi praktik kinerja ini. Ini adalah refleksi catatan-catatan yang dilakukan oleh guru dalam pengelolaan kinerjanya, merupakan catatan-catatan ketika setelah melakukan refleksi dari setelah mengadakan kegiatan pembelajaran. Jadi berpatokan pada refleksi yang dilakukan oleh guru, maka catatan-catatan yang cocok menurut saya sebagai kepala sekolah adalah guru tersebut sadar tantangan dan penyebabnya berada dalam kendali diri, begitupun dampaknya. Karena guru sudah melakukan kegiatan, sudah memfasilitasi peserta didik untuk menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku yang tidak baik dan sebagainya. Jadi jawaban yang paling cocok dari apa yang refleksi guru, catatan refleksi guru di sini adalah yang sadar tantangan dan penyebabnya berada dalam kendali diri serta dampaknya.
Nah, sekarang selanjutnya apa penjelasan Anda terhadap penilaian tersebut? Bahwa guru ketika berefleksi terhadap kegiatan pembelajaran kepada para siswa memahami bahwa munculnya tantangan dalam pembelajaran dikarenakan saat itu berada dalam kendali diri, ya ini berada dalam kendali diri sesuai dengan apa yang disebutkan di sini. Jadi berada dalam kendali diri serta dampaknya. Ya, baik. Ini sudah saya rasa cukup, maka selanjutnya saya klik kumpulkan. Nah, pada kegiatan bagian 1 pelaksanaan observasi sudah selesai. Untuk kegiatan selanjutnya bagian 2 pelaksanaan tindak lanjut akan dilakukan pada bulan-bulan selanjutnya, yaitu sekitar bulan November dan seterusnya, seperti apa yang telah kita rencanakan di awal. Demikian untuk bagian kedua, insya Allah saya lanjutkan tutorialnya setelah kegiatan pengelolaan berdasarkan bulan yang telah ditentukan sudah dilaksanakan baik oleh guru maupun kepala sekolah. Demikian tutorial ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.